Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Lawang Sewu, bangunan tua megah yang berdiri di tengah hiruk-pikuk kota Semarang. Di balik keindahan arsitektur bergaya kolonialnya, tempat ini menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Dibangun pada awal abad ke-20 oleh Belanda sebagai kantor perusahaan kereta api, Lawang Sewu telah menjadi saksi bisu masa penjajahan, penyiksaan, hingga pembantaian. Tapi bagi sebagian orang, tempat ini bukan hanya bangunan tua bersejarah, melainkan sebuah gerbang menuju dunia yang tak kasat mata. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswa jurusan arkeologi bernama Raka. Usianya baru 23 tahun. Ia tengah menyusun skripsi akhir kuliahnya yang mengangkat tema jalur bawah tanah bangunan kolonial di Jawa. Raka dikenal cerdas, tekun, dan sangat antusias dengan sejarah masa lalu. Namun, di balik semua itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang suka menantang batas, selalu ingin menjelajah tempat yang dianggap berbahaya atau tidak biasa. Salah satu titik fokus penelitiannya adalah Lawang Sewu. Ia tertarik pada lorong bawah tanah bangunan ini, yang konon digunakan sebagai jalur rahasia, ruang interogasi, bahkan tempat eksekusi pada masa penjajahan Jepang. Banyak kisah menyeramkan beredar dari tempat ini, mulai dari suara jeritan tengah malam, penampakan tentara Belanda, hingga sosok wanita Belanda yang berjalan tanpa kaki. Tapi bagi Raka, itu semua hanyalah cerita rakyat, bagian dari mitos lokal yang belum tentu benar. Suatu hari, setelah mengajukan surat izin resmi ke pengelola Lawang Sewu, Raka mendapatkan akses terbatas untuk menyusuri lorong bawah tanah selama beberapa jam di siang hari. Ia datang membawa peta cetak hasil riset dari arsip kolonial, catatan lapangan, kamera dokumentasi, dan perlengkapan pribadi lainnya. Hari itu matahari bersinar terik. Lawang Sewu tampak seperti biasa ramai oleh turis, anak sekolah, dan pemandu wisata. Namun bagi Raka, kedatangannya bukan untuk berwisata. Ia punya misi, menemukan kebenaran dari peta kuno yang memuat denah jalur bawah tanah yang belum pernah dipublikasikan. Setelah menyelesaikan beberapa prosedur administrasi, petugas membuka gerbang besi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pintu itu mengeluarkan suara berderit pelan, seolah tak dibuka selama bertahun-tahun. Raka menyalakan senter kepala, mengenakan sarung tangan, dan perlahan melangkah turun ke dalam lorong. Langkah demi langkah, ia menelusuri koridor sempit yang sejuk dan lembab. Dindingnya dipenuhi lumut, beberapa bagian tampak runtuh, dan di beberapa titik terdapat genangan air kecil yang menetes dari langit-langit. Aroma tanah basah bercampur dengan logam tua memenuhi udara. Di dalam kegelapan lorong, hanya ada suara langkah kakinya sendiri dan detak jantung yang berdebar pelan. Peta tua di tangannya menunjukkan bahwa lorong utama bercabang menjadi 3. 2 lorong sudah dikenal dan telah menjadi bagian dari tur wisata. Namun, ada satu cabang lorong di bagian timur yang tidak pernah disebut oleh siapapun, bahkan dalam catatan resmi. Raka mengikuti petunjuk di peta, hingga akhirnya ia tiba di ujung lorong yang terlihat buntu. Namun instingnya berkata lain. Ia menyisir dinding batu bata, mengetuknya perlahan, hingga akhirnya menemukan bagian dinding yang sedikit menonjol. Ia perhatikan, susunan batu bata di bagian itu sedikit berbeda, warnanya lebih gelap, dan ada retakan halus yang mengelilingi satu bagian persegi kecil, seolah seperti pintu tersembunyi. Dengan hati-hati, ia mencongkel satu bata. Butuh tenaga dan kesabaran, tapi akhirnya berhasil. Di balik celah yang ia buka, tampak ruang sempit gelap seperti lorong lain, namun kali ini jauh lebih gelap dan sempit dari yang sebelumnya ia lalui. Tidak tercantum di peta manapun, dan tidak terlihat jejak siapapun pernah masuk ke sana. Ragu, Raka mengambil kamera dan mulai merekam. Ia berbicara pada kamera, menjelaskan temuannya, dan menyebut bahwa ia akan masuk ke dalam lorong yang tidak tercatat tersebut. Mungkin ini jalur yang ditutup karena alasan sejarah, atau mungkin ini hanya ruangan utilitas lama, gumamnya ringan, mencoba meredakan rasa takut yang mulai merayap di dalam hati. Tapi begitu ia melangkahkan kaki ke dalam lorong itu, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih pengap, dan anehnya, lebih sunyi. Seolah tidak ada gema, tidak ada suara, seolah ia baru saja melewati batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Lorong itu sempit, bahkan harus berjalan sedikit. Dindingnya hitam,
seperti pernah terbakar. Di beberapa titik, tampak goresan-goresan panjang tak beraturan. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat pula perasaan tidak nyaman di dadanya. Ia merasa diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia merasa seperti diterima oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Akhirnya, lorong itu mengantarnya ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya terdapat kursi besi berkarat, dinding penuh noda gelap yang tidak bisa dikenali, dan sesuatu yang tampak seperti alat penyiksaan kuno. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah ukiran tua di dinding. Dalam bahasa Belanda, Zich die hier binnenkomt, Lord Alhan Hupakte. Barang siapa yang masuk ke sini, tinggalkan semua harapan. Raka membacanya perlahan. Saat itu juga, seluruh tubuhnya merinding hebat. Kata-kata itu seperti hidup, seperti peringatan, seperti kutukan. Dan di titik inilah tanpa ia sadari awal dari teror panjang dimulai. Ruangan itu sunyi, sangat sunyi. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada getaran, hanya kesunyian yang menekan dada. Seolah dinding-dindingnya menyerap semua bunyi, termasuk detak jantung Raka yang kini semakin tidak beraturan. Ea Bordieri di tengah ruangan sempit itu, menyorotkan cahaya senternya ke segala arah. Cahaya itu menari-nari di atas dinding yang berlumut, penuh goresan, noda tua dan ukiran-ukiran aneh yang tak dikenalnya. Salah satunya yang tertulis jelas di dinding. Bagian timur menggunakan bahasa Belanda kuno, Zich die hier binnenkomt Lord Alhan Hupakte. Raka membaca kembali tulisan itu dalam hati. Barang siapa yang masuk ke sini, tinggalkan semua harapan. Kalimat itu menghantam pikirannya, penuh misteri, penuh beban, dan terasa seperti pesan yang sangat pribadi, ditujukan khusus untuknya. Ia mengangkat kameranya, mencoba mendokumentasikan ukiran tersebut, lalu merekam seluruh ruangan. Di sudut ruangan, terdapat kursi besi berkarat yang tampak sangat tua. Satu kakinya patah, dan di atas dudukannya, terdapat bekas seperti tali tambang yang dulu digunakan untuk mengikat seseorang. Tepat di samping kursi itu, ada paku-paku panjang tertancap di lantai, beberapa karat, dan beberapa masih hitam berwarna kemerahan, bukan cat, tapi seperti darah. Di sekelilingnya, Raka menemukan alat-alat yang tak bisa langsung ia kenali. Bentuknya aneh, seperti kombinasi dari penjepit logam, tang, dan alat pemotong tua. Semuanya tertutup debu tebal, tapi seolah baru saja digunakan. Saat ia memegang salah satu alat tersebut, terasa dingin dan berat, tidak seperti benda yang sudah berpuluh tahun ditinggalkan. Raka semakin penasaran. Ia menyisir dinding demi dinding, berharap menemukan tanda lain yang bisa menjelaskan apa ruangan ini sebenarnya. Tapi semakin ia mengamati, semakin muncul rasa tidak nyaman di tubuhnya. Kulitnya merinding. Suhu ruangan yang tadinya dingin kini terasa menusuk, seperti ditusuk dari dalam. Dan entah kenapa, ia mulai merasa sulit bernapas. Bukan karena sesak, tapi seperti udara di sekelilingnya mulai menipis. Di tengah kekalutan itu, ia menyalakan kembali ponselnya dan mencoba memeriksa sinyal. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan GPS pun tidak bisa mendeteksi posisinya. Ia mulai khawatir, tapi ia mencoba tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya tempat tua biasa. Tak ada yang perlu ditakutkan. Ia berbalik, berniat keluar dari ruangan dan kembali ke lorong tempat ia datang. Namun, begitu ia sampai di tempat yang tadi menjadi celah masuk, yang ia buka sendiri dengan mencongkel batu bata, jalan itu telah tertutup kembali. Batu-batu yang tadi ia singkirkan kini tersusun rapi seperti semula. Tidak pernah ada yang membukanya. Tidak ada celah, tidak ada lubang. Dinding itu kini benar-benar utuh. Detik itu juga, jantung Raka berdegup lebih kencang. Ia melangkah mundur, menatap dinding tersebut dengan napas yang mulai berat. Tangannya gemetar. Ia mencoba menggatuk-nggetak batu itu. Tidak ada gema, tidak ada reaksi. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya terasa ditelan ruang. Tidak memantul, tidak menggema, seolah-olah ia sedang berada di ruang hampa udara. Rasa takut yang tadinya ia tekan mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti, ia menyadari sesuatu. Ruangan ini memang tidak ingin ditemukan. Ia adalah bagian dari lawang sewu yang dikubur dan dikunci oleh waktu. Dan kini, ia berada di dalamnya, sendirian. Waktu berjalan lambat atau mungkin terlalu cepat, ia tak tahu. Tapi dalam kesunyian itu Raka mulai mendengar sesuatu. Awalnya samar, seperti bisikan dari kejauhan, lalu perlahan menjadi lebih jelas. Suara perempuan, lirih, tangis tertahan. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menyorotkan senter ke setiap sudut ruangan. Masih kosong, tapi suara itu semakin jelas. Bukan hanya satu, tapi banyak. Tangisan, rintihan,
jeritan pendek, suara orang disiksa. Suara orang memohon belas kasihan dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia mengerti. Kemudian, suara langkah kaki, perlahan, berat, seperti sepatu bot tua menapak lantai lembab. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, mendekat, semakin dekat. Rocket matanya menatap ke arah lorong gelap yang mengarah ke sudut ruangan. Tapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ia tahu sesuatu sedang menuju ke arahnya. Ia mencoba merekam lagi dengan kamera. Namun, layar kameranya berkedip, gambar tidak stabil, dan suara mulai penuh dengan noise. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak sendirian lagi. Ia merasa napasnya makin berat, kepalanya pusing, pandangannya buram, dan entah dari mana datangnya, bau amis yang sangat menyengat kini memenuhi ruangan. Bau yang membuat perutnya mual, seperti darah tua yang dibiarkan membusuk. Ia mulai gemetar, tubuhnya melemas. Samar-samar, di dinding belakang ruangan, ia melihat bayangan, tinggi, kurus, kepalanya miring, wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya bergerak tak wajar tersentak-sentak seperti patah. Sosok itu tidak berjalan, ia melayang, perlahan mendekat dan berhenti tepat di depan kursi penyiksaan. Sosok itu hanya berdiri, menatap lurus ke arah Raka, tidak berkata apa-apa, tidak bergerak lagi. Tapi dari kejauhan, suara-suara bisikan makin keras, telinga Raka berdenging. Ia mulai kehilangan keseimbangan. Ia mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya berat, seolah ada yang menahannya. Kakinya seperti ditarik, tangan kirinya terasa nyeri. Ia menunduk dan melihat bekas tambang di kursi penyiksaan kini melilit pergelangan tangannya. Padahal ia tidak menyentuhnya. Ia meronta, tapi tidak bisa. Napasnya terputus-putus. Pikir mulai namun sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia melihat satu hal terakhir. Bayangan itu kini tersenyum, dan senyum itu bukan senyum manusia. Gelap, hening, hampa. Itulah hal pertama yang Raka rasakan saat membuka matanya perlahan. Namun, bukan gelap biasa. Gelap yang terasa padat, seperti ruang hampa yang tidak hanya menelan cahaya, tapi juga mengisap tenaga, suara, dan bahkan semangat hidup. Ia masih berada di dalam ruangan yang sama. Kursi besi tua itu masih berdiri di hadapannya. Alat-alat penyiksaan yang berkarat masih tergantung di dinding. Tapi sekarang, ruangan itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih suram. Bahkan udara di sekitarnya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Seakan oksigen semakin tipis, dan setiap helaan napasnya menjadi perjuangan tersendiri. Ia mencoba duduk dan mengatur napas, tapi seluruh tubuhnya terasa kaku. Otot-ototnya seperti ditarik paksa dalam tidurnya. Dan ketika ia menyentuh pergelangan tangan kirinya, bekas lilitan tambang itu masih ada. Kulitnya memar, sakit, nyata. Raka berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia ingat suara-suara, bisikan. Ia ingat sosok bayangan tinggi yang melayang mendekat. Ia ingat senyum aneh di wajah makhluk itu, senyum yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Tapi yang paling ia ingat adalah rasa takut. Takut yang tidak bisa dijelaskan. Bukan seperti ketakutan karena film horor atau ketakutan saat dikejar anjing liar. Tapi rasa takut purba. Seperti tubuhnya tahu bahwa tempat ini bukan bagian dari dunia manusia. Ia berdiri dengan susah payah. Lututnya lemas. Tangannya gemetar. Ia mengambil ponsel dari saku jaketnya, mencoba menyalakannya kembali. Layar menyala, tapi anehnya, jam pada ponselnya menunjuk waktu yang tidak masuk akal. Pukul 0, hari, tanggal, bahkan tahun di layar ponsel kosong. Seolah waktu berhenti bekerja di tempat ini. Ia membuka galeri ponsel, mencoba melihat rekaman yang ia ambil sebelum semuanya terjadi. Tapi semua file videonya kini rusak. Hanya gambar-gambar kabur, suara-suara tidak jelas, dan satu potongan gambar diam yang membuatnya terdiam membeku. Foto dirinya sendiri sedang berdiri, menatap kamera, dengan sosok tinggi hitam berdiri tepat. Di belakangnya, ia tidak pernah mengambil foto itu. Pelan-pelan, rasa panik mulai kembali. Tapi kali ini bukan sekadar takut tidak bisa keluar. Ada perasaan lain. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia mulai mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini bukan dari lorong di luar, tapi dari balik dinding. Suara langkah yang disertai bisikan dalam bahasa yang tidak ia pahami. Beberapa kalimat terdengar seperti bahasa Jepang, beberapa lainnya seperti bahasa Belanda tua, tapi intinya sama. Mereka tidak ingin dia keluar. Dengan senter yang masih menyala redup, Raka mencoba mencari Jalen Lane. Ia menyisir dinding demi dinding, menyentuh setiap celah. Tiba-tiba, jari-jarinya menyentuh bagian tembok yang terasa berbeda. Permukaan batu bata itu halus, seperti dipoles. Saat ia menyorotkan cahaya, ia melihat bekas tangan.
Bukan satu, tapi cetakan tenggen-tenggen manusia, seperti menempel dari dalam tembok. Beberapa tampak kecil seperti tangan anak-anak. Beberapa lainnya besar, panjang, dan aneh seolah bukan tangan manusia. Cetakan-cetakan itu seperti mencakar, mendorong, berusaha keluar dari dinding. Dan dari celah kecil di antara batu bata, muncul bau busuk seperti daging membusuk yang membuatnya. Hampir muntah, ia mundur dengan cepat, tapi kakinya menginjak sesuatu. Sebuah kalung besi tua, berukiran inisial AVD. Raka mengambilnya dan membaca nama lengkap di bagian belakangnya. Annelies van Duren. Nama itu tidak asing. Ia pernah melihatnya dalam arsip digital saat meneliti Lawang Sewu, seorang perempuan Belanda, anak pejabat kolonial yang menghilang secara misterius di Semarang pada tahun ke-1943, tidak pernah ditemukan, tidak ada jejak. Dan sekarang, kalungnya ada di sini. Raka mulai sadar, tempat ini bukan hanya ruang kosong, ini adalah makam, penjara spiritual, dimensi tertutup yang menahan jiwa-jiwa yang tidak pernah bebas. Mereka adalah korban dari kekejaman, masa lalu korban yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka terjebak di sini, dan kini ia adalah bagian dari mereka. Tiba-tiba terdengar suara dari lorong, suara yang berbeda dari sebelumnya. Suara perempuan menyanyikan lagu dalam bahasa Belanda, melodi sedih, lirih, seperti lagu Nina Bobo. Raka melangkah pelan ke arah lorong, menyusuri suara itu, berharap menemukan sumbernya. Tapi yang ia temukan hanyalah kegelapan yang lebih dalam. Dinding lorong berubah, kali ini berlapis batu basah, dengan ukiran simbol-simbol aneh seperti simbol ritual. Cahaya senter mulai bergetar. Pandangan Raka mulai kabur. Ia berjalan terus, meskipun kaki dan pikirannya berkata untuk berhenti. Ia seakan dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Lalu, ia melihat pintu kayu tua berdiri di ujung lorong. Tertutup rapat, di atasnya tertulis angka ke-1001. Raka berhenti, napasnya memburu. Angka itu kembali terngiang di kepalanya. Anak tangga ke-1001, jalur yang tidak pernah ada di peta. Ruang yang tidak boleh dibuka, tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Meraih kenop pintu perlahan, dan saat tangannya menyentuhnya, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Apa yang ada di balik pintu? Kegelapan. Tapi di dalam kegelapan itu, ada mata, puluhan, mungkin ratusan, menatapnya dari segala arah. Dan di tengah ruangan itu, tampak sosok seorang perempuan Belanda berpakaian lusuh berdiri membelakanginya. Rambut panjang, tubuhnya penuh luka. Ia menyanyikan lagu tadi. Lagu yang kini terdengar sangat menyayat. Perempuan itu berbalik perlahan, wajahnya rusak, tidak utuh, tapi dari mulutnya yang koyak terdengar satu kalimat "Ik ben nog hier voor you." Aku masih di sini untuk selamanya. Dan ruangan itu menelan roh. 1 minggu telah berlalu sejak hilangnya. Raka kabar tentang mahasiswa arkeologi yang tidak kembali setelah mengakses lorong bawah tanah Lawang Sewu menyebar cepat. Pihak pengelola awalnya enggan membuat pengumuman resmi. Namun, setelah tim pencari yang diturunkan tidak menemukan satupun jejaknya, mereka akhirnya memberi pernyataan singkat. Raka dinyatakan hilang secara misterius di dalam kompleks Lawang Sewu. Keluarga Raka datang dari luar kota, menuntut penjelasan. Mereka mengatakan bahwa Raka adalah orang yang teliti. Ia selalu memberi kabar. Bahkan, sebelum memasuki lorong, ia mengirim pesan suara kepada ibunya, mengatakan bahwa ini adalah hari yang spesial. Ia merasa akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah pesan itu, tak ada lagi kabar. Tim penyelamat dibentuk, peliti, petugas museum, bahkan beberapa spiritualis lokal ikut turun tangan. Lorong demi lorong disisir, batu-batu dibongkar, beberapa bagian dinding dibuka, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada alat, tidak ada sinyal kehidupan. Namun, satu hal ganjil terjadi. Salah satu petugas teknis menemukan ponsel Raka tergeletak di lantai lorong utama, padahal jalur itu sudah diperiksa berkali-kali sebelumnya dan dinyatakan kosong. Anehnya, ponsel itu masih hidup, meskipun baterainya nyaris habis. Tidak ada kode kunci, dan saat dibuka hanya satu aplikasi yang terbuka, galeri kamera. Ada satu video berdurasi 6 menit, tanpa suara pembuka, tanpa penjelasan, hanya rekaman gelap dari lorong, lalu potongan gambar ruangan sempit. Dalam video itu, terdengar napas berat dan detak langkah kaki. Di menit kelima, layar berguncang, dan muncul sesosok bayangan gelap tinggi, tidak jelas bentuknya, berdiri tepat di belakang Raka. Di detik terakhir, layar menjadi hitam, dan terdengar suara perempuan bernyanyi dalam bahasa asing. Lagu yang tak dikenal siapapun.
video itu menghilang begitu ditutup, tidak tersimpan kembali, tidak bisa diakses. Beberapa ahli IT mencoba menelusurinya, namun file itu seolah hanya muncul satu kali dan lenyap selamanya. Namun misteri tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelahnya, pengunjung Lawang Sewu mulai melaporkan kejadian aneh. Seorang guru dari Yogyakarta yang membawa murid-muridnya untuk studi sejarah melapor bahwa seorang anak tiba-tiba berhenti di depan dinding kosong, lalu menempelkan telinganya sambil menangis. Saat ditanya mengapa, anak itu berkata, kakaknya minta tolong. Dia terkunci di balik tembok. Pemandu wisata malah mengatakan bahwa di titik tertentu lorong bawah tanah muncul bau besi tajam seperti darah. Padahal sebelumnya tidak ada. Beberapa turis mancanegara yang mengambil foto di dekat tangga melingkar mendapati hasil gambar yang menunjukkan sosok pria muda berdiri jauh di belakang mereka. Padahal tidak ada siapapun di lokasi saat pengambilan gambar. Yang paling mengejutkan, seorang petugas kebersihan melaporkan bahwa ia menemukan bekas tapak kaki berlumpur yang mengarah ke dinding buntu di dalam lorong. Ukuran kakinya sesuai dengan sepatu yang dikenakan Raka, tapi tidak ada jejak keluar. Tapak itu menghilang di dinding, seolah ditelan. Kejadian demi kejadian ini mulai menimbulkan ketakutan. Para pengunjung mulai bertanya-tanya, apakah Raka benar-benar menghilang? Atau dia masih ada di sana? Beberapa paranormal yang datang ke lokasi menyampaikan hal yang mengejutkan. Mereka mengatakan, ruang yang ditemukan Raka adalah ruang kutukan. Tempat di mana jiwa-jiwa korban penyiksaan zaman Jepang dan Belanda disimpan. Bukan hanya secara spiritual, tapi secara dimensi. Tempat itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tidak bisa ditemukan dengan peta. Ia hanya muncul jika seseorang dipanggil oleh kekuatan dari dalam. Dia bukan sekadar tersesat, ujar salah satu spiritualis. Raka diserap, ditarik masuk, diminta menjadi saksi. Saksi dari apa? Saksi dari kekejaman yang selama ini diabaikan, dari penderitaan jiwa-jiwa yang tidak pernah ditemukan jasadnya, dari sejarah gelap yang dilupakan dan disembunyikan di balik kemegahan bangunan tua bernama Lawang Sewu. Beberapa warga sekitar mulai menyebar cerita bahwa Lawang Sewu bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga penjara dimensi. Di bawah tanahnya ada lorong-lorong yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Beberapa percaya setiap lorong memiliki penunggunya, dan jika seseorang melanggar batas membuka pintu yang seharusnya terkunci, maka ia akan dibawa masuk dan tidak bisa kembali. Jumat, warga sekitar mulai melihat keanehan di halaman Lawang Sewu. Seorang satpam mengaku melihat lampu di ruang bawah tanah menyala sendiri, padahal tidak ada orang yang diizinkan masuk. Suara langkah kaki terdengar, suara tangga, dan pada jam tertentu terdengar suara lelaki muda memanggil nama seseorang. Bu, tolong aku. Suara itu hanya terdengar sekali, tapi cukup untuk membuat semua orang diam. Mereka tahu, Raka belum pergi. Ia belum benar-benar hilang. Ia masih di sana. Namun bukan lagi sebagai peneliti, bukan sebagai mahasiswa, melainkan sebagai bagian dari sejarah yang terperangkap. Dan setiap kali seseorang masuk ke dalam Lawang Sewu, terutama mereka yang penasaran dengan lorong bawah tanah, satu pertanyaan menggantung di udara, apakah kamu akan menjadi pengunjung berikutnya atau korban berikutnya? 2 minggu berlalu sejak Raka dinyatakan hilang. Penyelidikan dihentikan sementara. Tidak ada bukti baru, tidak ada petunjuk baru, dan semua pencarian di lorong bawah tanah Lawang Sewu berakhir tanpa hasil. Keluarga Raka perlahan mulai pasrah. Ibunya berhenti menangis, tapi air mata tetap menetes setiap malam saat memandangi foto anak sematawayangnya yang kini tinggal kenangan. Namun di balik semua kepasrahan itu, ada satu hal yang belum berhenti. Lawang Sewu tak lagi sama. Para petugas yang biasa bekerja malam mulai mengeluh, bukan hanya karena rasa tidak nyaman, tapi karena gangguan yang semakin sering terjadi. Lampu-lampu berkedip, CCTV menangkap bayangan, bergerak sendiri. Di ruang administrasi, komputer menyala sendiri dan menampilkan KT kota tak dikenal dalam bahasa Belanda. Di salah satu dinding lorong, bekas goresan baru ditemukan mirip tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi, "Aku masih di sini." Namun gangguan terbesar datang saat seorang petugas pembersih tua, Pak Harno, secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengguncang semua orang. Hari itu, ia sedang membersihkan tangga tua di dekat ruang bawah tanah, seperti rutinitas biasa. Tapi ketika menyapu sudut anak tangga yang tak pernah disentuh pengunjung, sapunya menyentuh benda keras. Ia memungutnya sebuah buku catatan kecil, terbungkus plastik rapat, penuh lumpur dan berbau tanah. Awalnya ia tak berpikir banyak, tapi ketika dibuka halaman pertama membuat bulu kuduknya berdiri. Di sana tertulis nama Roka Prodipta. Itu adalah jurnal lapangan milik Raka, catatan pribadi yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Dan yang mengejutkan,
Halaman-halamannya, Mas Ayu, tulisannya rapi, lengkap, seolah baru ditulis kemarin. Namun halaman terakhir sangat berbeda. Tinta di sana kacau. Kalimatnya tidak lagi beraturan. Awalnya bahasa Indonesia, lalu berubah menjadi campuran bahasa asing yang tak dikenali. Dengan tulisan tangan yang semakin tak terkendali. Kalimat terakhir sebelum tinta menetes dan terkoret-koret berbunyi. Bukan lorong, ini pintu. Aku masuk, tapi aku tidak bisa keluar. Berita tentang penemuan buku catatan ini membuat gempar. Wartawan mulai berdatangan. Channel-channel YouTube misteri mulai membuat liputan. Cerita Raka kini menjadi legenda baru Lawang Sewu, sebuah nama yang disebut dalam bisikan, dalam cerita bisu antar turis, dalam doa-doa lirih petugas malam. Namun yang tidak banyak orang tahu adalah apa yang terjadi malam itu. Saat buku catatan ditemukan, malam itu Pak Harno pulang lebih lambat dari biasanya. Ia tinggal sendirian di rumah kecilnya, tak jauh dari gedung Lawang Sewu. Setelah makan malam, ia duduk di kursinya, menyalakan televisi, lalu membuka kembali buku catatan Raka yang tadi siang ia simpan. Ia membaca ulang halaman demi halaman. Awalnya, isi catatan terasa seperti jurnal akademik biasa berisi pengamatan, gambar denah, analisis arsitektur. Tapi mulai pertengahan, catatan berubah menjadi laporan yang tidak lazim. Perasaan tak enak, suhu ruang yang menurun, bau darah, hingga deskripsi makhluk-makhluk tak dikenal. Dan kemudian, satu halaman kosong. Lalu tiba-tiba halaman itu mulai menyerap embun. Padahal ia sedang duduk di dalam rumah. Lembaran itu berubah lembab, seolah basah dari dalam. Dan di hadapannya muncul tulisan baru. Perlahan, seakan ditulis oleh tangan tak terlihat. Aku bukan mati, aku terperangkap. Pak Harno membekuk, jantungnya berdetak tak karuan. Ia menutup buku itu dan mencoba meletakkannya di atas meja. Tapi buku itu terasa berat. Berat seperti diisi batu. Ia memutuskan menyimpannya kembali di dalam lemari. Namun, sepanjang malam suara aneh terdengar dari lemari itu. Suara ketukan, suara sobekan kertas, suara lirih yang berulang-uling mengatakan, "Lihat aku, pakai aku." Keesokan paginya, Pak Harno tak datang bekerja. Petugas museum yang khawatir mendatangi rumahnya. Mereka menemukan pintu rumah terkunci dari dalam. Tak ada jejak paksa. Tapi ketika berhasil dibuka, mereka menemukan Pak Harno duduk membatu di kursinya, memeluk buku catatan Raka dengan tatapan kosong ke arah televisi yang mati. Pak Harno masih hidup, tapi ia tidak bisa bicara, tidak merespons, tidak mengenali siapapun. Ia hanya menatap lurus ke depan, sesekali menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Dokter menyebutnya syok mendadak, tapi tak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Malam itu, yang lebih aneh lagi adalah isi lemari Pak Harno, buku catatan Raka, telah hilang. 2 hari setelah kejadian itu, Lawang Sewu ditutup sementara untuk publik. Tim spiritual, sejarawan dan ahli bangunan diturunkan untuk menyelidiki struktur bawah tanah yang selama ini diabaikan. Salah satu spiritualis terkenal dari Solo mengatakan hal yang membuat semua orang diam. Tempat ini bukan hanya tempat sejarah, ini juga tempat penahanan. Ada dimensi di bawah sini yang bukan milik manusia. Dan anak itu Raka, dia belum pergi, tapi dia bukan lagi manusia. Yang sama, beberapa hari kemudian, seorang YouTuber yang diam-diam menyelinap ke dalam kompleks malam hari, mengunggah video berdurasi 3 menit. Video itu memperlihatkan lorong bawah tanah yang kosong, hingga kamera secara tidak sengaja menangkap sosok pria muda berdiri di ujung lorong, rambut acak-acakan, wajah pucat, mata kosong. Tapi satu hal yang paling mengejutkan adalah ia mengenakan jaket biru pudar, jaket yang sama dengan yang dipakai Raka di hari ia menghilang. Pria itu berdiri, tak bergerak, menatap ke arah kamera, lalu berkata dengan suara yang dalam, datar, dan menyayat, "Jangan buka pintunya." Lalu video berakhir. Akun YouTuber itu tak pernah aktif kembali. Dan hingga hari ini, di dalam Lawang Sewu, lorong itu tetap ada. Tak bisa dibuka, tak bisa dihancurkan. Tapi kadang terdengar suara langkah dari dalam, terdengar napas berat, dan suara seseorang yang memanggil pelan, "Aku masih di sini." Hari ke-23, sejak hilangnya Raka, langit Semarang sore itu mendung. Angin terasa berat, dan udara di sekitar kawasan Lawang Sewu seperti berhenti bergerak. Sejumlah wartawan mulai meninggalkan tempat itu. Bosan karena tak ada kabar baru, masih mulai melupakan kasus hilangnya Raka. Sekilas, semuanya tampak kembali normal. Namun, tidak bagi Sita. Sita adalah sahabat dekat sekaligus mantan kekasih Raka.
Mereka pernah bersama selama 3 tahun sebelum akhirnya berpisah baik-baik karena perbedaan arah. Tapi meski hubungan mereka berakhir, ikatan batin itu tak pernah benar-benar putus. Dan kini, ketika semua orang mulai menerima bahwa Raka mungkin sudah tidak ada, Sita justru mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sudah 3 malam bercerai-berai Sita bermimpi tentang Raka. Bukan mimpi indah, tapi mimpi yang sama, berulang, dan menyesakkan. Dalam mimpi itu, Raka berdiri di tengah lorong gelap, tubuhnya kotor, wajahnya penuh luka, tapi matanya menatap lurus kepadanya. Dan mulutnya selalu mengucapkan hal yang sama, "Waktuku tidak bergerak, tolong aku keluar." Sita selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, dan anehnya, jam kamarnya selalu menunjuk jam 3:17 setiap kali ia terbangun dari mimpi itu. Ia mencatat, setiap malam, selalu waktu yang sama, tepat, tidak pernah meleset. Pada malam keempat, Sita memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah terpikir sebelumnya. Ia mengambil buku catatan Raka yang pernah dipinjamnya sebelum Raka menghilang. Buku itu penuh coretan, sketsa, dan potongan artikel tentang lorong-lorong bawah tanah di Jawa. Tapi satu halaman di bagian belakang membuatnya terdiam lama. Tertulis di sana, "Jika aku tidak kembali, jangan cari aku lewat mata, cari aku waktu." Karena waktu di sini tidak berjalan seperti di dunia kalian. Sita yang awalnya ragu, kini mulai percaya. Raka tidak mati. Ia terjebak di antara waktu. Malam itu, Sita nekat. Ia datang ke Lawang Sewu tanpa izin resmi, mengandalkan keberanian dan sedikit pengetahuan dari buku Raka. Ia berhasil menyelinap masuk melalui celah pagar kecil yang mengarah ke belakang gedung utama. Dengan membawa senter kecil, kompas, dan jam tangan analog, ia melangkah ke dalam ruang bawah tanah yang telah dikunci oleh pihak pengelola sejak insiden Raka. Lorong-lorong itu kini gelap, sunyi, dan terasa lebih dingin daripada seharusnya. Lebih dari sekadar dingin, seperti menyimpan kabut yang tidak kasat mata. Setiap langkah kaki Sita bergema pelan. Ia menyusuri jalur yang dahulu ditunjukkan Raka dalam ceritanya. Tikungan pertama ke kiri, lalu 3 lorong lurus dan 1 pintu besi kecil di ujung barat. Tapi anehnya, kompas di tangannya tidak lagi bergerak. Jarumnya berputar tak tentu arah, dan jam analog yang ia kenakan macet. Terhenti di jam 3:17. Saat itulah ia menyadari, ia telah memasuki batas di mana waktu tidak berlaku. Langkahnya melambat. Ia merasa tubuhnya menjadi lebih berat. Kepala mulai berdenyut, tapi ia terus maju, menyusuri lorong sempit yang dindingnya kini penuh dengan ukiran-ukiran asing, ukiran yang tidak ada. Sebelumnya ia berhenti saat melihat pintu tua yang disebut dalam tulisan Raka. Pintu kayu tua itu gelap, tanpa gagang, namun entah bagaimana ia terbuka sedikit, seperti memang telah menunggu kehadirannya. Aroma tanah basah bercampur karat memenuhi udara. Dengan senter bergetar, Sita mendorong pintu itu dan memasuki ruangan yang jauh lebih luas dari ukuran bangunan di atas tanah. Ruangan itu kosong, tapi dindingnya dipenuhi cermin tua retak, berdebu dan menggantung tak beraturan. Di lantai, tertulis angka ke-1001, dan di tengah ruangan itu, Raka duduk bersila, tubuhnya lemah, kepalanya tertunduk. Ia tampak seperti orang yang telah menua beberapa tahun dalam hitungan minggu. Tapi saat Sita menyebut namanya, tubuh itu bergerak. Perlahan, pelan, dan Raka membuka matanya. Pandangan mereka bertemu. "Raka," suara Sita bergetar. "Ini aku." Raka tersenyum tipis. "Akhirnya kamu datang. Tuhan, kamu masih hidup, aku hidup. Tapi waktu di sini tidak berjalan. Setiap hari terasa seperti malam. Tidak ada pagi, tidak ada detik. Aku terjebak di antara sejarah yang tidak pernah ditutup." Sita menatap sekeliling. Cermin-cermin tua itu mulai bergetar sendiri. Dari setiap pantulan, terlihat potongan kenangan bayangan tentara Jepang menyiksa tawanan. Wanita Belanda berlari dalam ketakutan, dan anak-anak menangis sambil merintih dari balik tembok. "Mereka tidak bisa pergi," ucap Raka. "Mereka menungguku untuk menjadi bagian dari mereka, tapi aku bukan mereka. Aku masih ingat siapa aku." Sita mendek. Ia menggenggam tangan Raka, dingin tapi nyata. "Kita pulang," kata Sita. "Kita keluar dari sini." Tapi tiba-tiba, salah satu cermin pecah sendiri. Di balik cermin yang retak itu, muncul sosok hitam besar, tanpa wajah, dengan tubuh melayang. Sosok itu mengeluarkan suara tak bersumber, seperti ribuan bisikan yang digabung jadi satu. Ruangan mulai berguncang, dinding mengelupas. Cermin-cermin lain ikut bergetar, memperlihatkan wajah-wajah terjebak di balik pantulan. "Sita, kamu harus pergi sekarang," kata Raka dengan napas tergesa. "Tidak,
Aku tidak akan tinggalkan kamu di sini. Kamu harus keluar sebelum waktu kembali berjalan. Sebelum kamu ikut terkunci. Raka merogoh sakunya. Ia menyerahkan sebuah kunci kecil berukir angka 17. Gunakan ini, kunci waktu. Kunci ini bukan untuk membuka pintu, tapi untuk menutupnya dari luar. Kalau kamu gagal, tempat ini akan terus menarik orang. Ia menatap Raka dalam air mata. Aku akan kembali untukmu. Tidak usah, jawab Raka pelan. Cukup kamu yang pulang. Sebuah cahaya menyilaukan muncul dari arah lorong. Cermin-cermin mulai pecah satu persatu. Sosok hitam besar mendekat, dan saat waktu terasa akan membeku kembali, Sita berlari keluar, membawa kunci, meninggalkan Raka yang tersenyum. Perlahan tenggelam di balik pantulan terakhir. Sita terbangun di luar gedung. Pagi telah datang. Orang-orang menemukannya pingsan di halaman Lawang Sewu. Di tangannya masih tergenggam erat kunci besi kecil berangka ke-17. Tidak ada luka, tidak ada jejak kelelahan, tapi matanya penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kesedihan dan pengetahuan yang tidak dimiliki siapapun. Saat diperiksa, lorong tempat Sita masuk tidak pernah ada. 1 minggu setelah kejadian itu, Lawang Sewu dibuka kembali. Tidak ada yang tahu tentang kunci itu. Tidak ada yang tahu tentang waktu yang tak bergerak, tapi Sita tahu, dan ia menyimpannya karena ia pernah berada di tempat di mana waktu berhenti. Dan seseorang yang ia cintai masih terjebak di dalamnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sita perlahan mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali ke kampus, menyelesaikan skripsi yang tertunda, dan menjauh dari Lawang Sewu secara fisik, namun tidak secara batin. Kenangan tentang malam itu, tentang lorong terlarang, tentang waktu yang berhenti, dan tentang Rak tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Tiap malam, ia masih memimpikan tempat yang sama. Lorong gelap, dinding penuh goresan, cermin-cermin retak. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah bayangan dirinya sendiri di dalam mimpi itu. Dalam cermin-cermin tua yang tergantung di lorong, ia melihat pantulan dirinya. Namun itu tidak melakukan hal yang sama. Jika ia menangis, pantulan itu tersenyum. Jika ia berlari, pantulan itu diam dan menatap. Dan pada satu malam, dalam mimpi yang terasa sangat nyata, ia mendengar pantulan itu berkata, "Kamu sudah membawa sesuatu dari tempat itu, sesuatu yang tidak bisa kamu kembalikan." Sita terbangun dengan napas terengah, matanya melirik ke meja di samping tempat tidur. Di sana, masih ada benda kecil yang ia simpan sejak keluar dari Lawang Sewu malam itu. Kunci logam kecil dengan angka 17 terukir di sisi atasnya. Ia belum pernah menggunakannya. Bob tidak tahu untuk apa kunci itu sebenarnya. Namun sejak ia menyimpan kunci itu, banyak hal mulai berubah. Jam dinding di rumahnya sering berhenti. Di waktu yang sama, jam 3:17, cermin kamar mandi terkadang berkabut sendiri. Meski air tidak pernah mengalir, lampu kamarnya berkedip setiap malam Jumat. Dan yang paling aneh adalah, bayangannya di cermin terkadang tidak bergerak bersamaan. Ia mencoba menepis semuanya sebagai tekanan psikologis, trauma, efek dari kejadian ekstrem yang belum bisa ia cerna sepenuhnya. Tapi suatu pagi, sesuatu terjadi yang menghapus semua keraguan. Ia sedang berdiri di depan kaca besar di kampus di aula tua yang jarang digunakan. Saat itu aula sepi. Hanya dirinya dan bayangan langit kelabu di luar jendela. Ia sedang merapikan rambut, bersiap untuk presentasi. Tapi ketika ia menunduk untuk memeriksa dasinya, pantulan dirinya di kaca tidak ikut menunduk. Ia terdiam. Pundaknya menegang, perlahan ia mengangkat wajah. Dan saat ia menatap cermin itu, pantulannya tersenyum. Bukan senyum miliknya, bukan senyum manusia. Sita mundur selangkah. Lalu pantulan itu melangkah maju, tidak meniru gerakan, tapi bergerak sendiri. Lalu perlahan, wajah di cermin itu berubah. Rambutnya lebih panjang, lebih hangat. Wajahnya seperti versi dirinya yang menua di dalam lorong, versi dirinya yang tidak pernah keluar. Kemudian pantulan itu berkata pelan, "Kamu yang keluar, tapi aku yang tertinggal." Dan waktu sudah retak. Cermin pecah. Sita menjerit. Beberapa mahasiswa datang dan menemukan kaca aula itu. Retak membentuk pola aneh, bukan seperti pecahan biasa, tapi seperti garis peta, jalur menuju sesuatu. Sejak hari itu, Sita tahu hubungannya dengan dunia itu belum selesai. Sita kemudian menemui seorang dosen tamu dari Belanda yang sedang mengajar sejarah kolonial. Namanya Profesor Willem de Klerk, seorang ahli sejarah arsitektur kolonial dan peneliti tentang bangunan berlapis dimensi yang dipercaya menyimpan ruang spiritual di dalamnya. Ia mengajukan sebuah pertanyaan sederhana kepada profesor itu. Apakah sebuah bangunan bisa menjadi jembatan antara dua dunia? Sang profesor menjawab dengan tenang.
bukan hanya bisa. Beberapa bangunan memang dibangun untuk itu, bukan hanya sebagai tempat, tapi sebagai pintu. Dan pintu-pintu itu hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki pantulan. Sita terdiam. Pantulan? Tanyanya pelan. Profesor Willem menjelaskan, dalam kepercayaan arsitektur spiritual masa kolonial, terutama yang dikombinasikan dengan kepercayaan Jawa kuno, terdapat teori bahwa setiap bangunan yang menyimpan sejarah kelam menyimpan juga versi cermin dari ruang itu. Tempat yang tidak hanya menyimpan memori, tapi juga perulangan. Di tempat seperti itu, waktu tidak berjalan linier tapi berputar, atau bahkan diam. Sita menggenggam kunci kecil di sakunya. Profesor Willem lalu menunjukkan sebuah gambar tua denah. Asli Lawang Sewu sebelum direnovasi. Di sudut kanan bawah peta, ada simbol aneh. Angka 17, ditulis berulang, membentuk lingkaran. Di tengahnya, gambar kunci kecil. Ini bukan hanya simbol, ini adalah penanda bahwa satu ruang di Lawang Sewu memang tidak terhubung pada dimensi yang sama dengan ruang lainnya. Sita tidak menjawab. Ia tahu apa artinya. Ia tahu Raka masih terjebak di ruang itu. Tapi kini, ia mulai memahami lebih dalam. Jika waktu di dalam sana tidak bergerak, dan jika pantulan dirinya masih tertinggal, maka ia mungkin tidak keluar sepenuhnya. Dan lebih buruk lagi, pantulan itu kini mencari jalan untuk menggantikannya. Malam itu, Sita duduk sendirian di kamar, menatap cermin di depannya. Ia memegang kunci angka 17 di tangan kanannya. Di dalam cermin, pantulannya berdiri tenang. Tapi matanya terasa berbeda, lebih gelap, lebih dalam, lebih tahu. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. Aku tidak takut. Pantulan itu tidak menjawab. Sita melanjutkan dengan suara yang bergetar namun tegas. Jika kamu bagian dari lorong itu, maka aku akan kembali ke sana. Tapi bukan untuk menjadi korban. Aku akan memutus pintunya. Untuk Raka, untuk diriku sendiri, untuk semua yang masih terjebak. Lalu, untuk pertama kalinya, pantulan itu mengangguk, dan jam dinding di kamar Sita berdetak pelan. Jam 3:17, waktu mulai bergerak lagi. Atau mungkin baru akan dimulai. Hari-hari Sita semakin dihantui kenyataan yang tak bisa ia abaikan lagi. Sekelilingnya terus menunjukkan keanehan. Kadang pantulannya memudar, meski ia berdiri di depannya. Kadang muncul kabut di bagian wajah, menyembunyikan ekspresi aslinya. Tapi yang paling membuat jantungnya nyaris berhenti adalah saat ia melihat pantulannya berjalan sendiri ke belakang, menjauh dari kaca. Sementara tubuhnya sendiri tidak bergerak. Sita mulai kehilangan tidur, kehilangan nafsu makan. Namun bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ia tahu, jika ia tidak kembali ke tempat itu, pantulannya akan menggantikan dirinya. Dunia akan kehilangan batas antara nyata dan terpantul, dan orang-orang di sekitarnya mungkin akan menjadi korban berikutnya. Ia mengingat kata-kata Raka terakhir kali, gunakan kunci itu, bukan untuk membuka, tapi untuk menutupnya. Namun semakin lama ia memegang kunci logam berangka 17 itu, ia semakin mengerti bahwa kunci itu bukanlah kunci pintu biasa. Ia bukan digunakan untuk gembok. Ia bukan untuk lubang kunci kayu. Ia adalah kunci waktu, dan waktu hanya bisa ditutup dari satu sisi dari dalam. Malam Jumat Kliwon, Sita kembali ke Lawang Sewu. Ia sudah bertekad. Kali ini, ia datang bukan untuk mencari Raka. Ia tidak yakin apakah Raka masih memiliki tubuh atau apakah ia masih manusia. Tapi yang jelas, Sita tahu satu hal. Ia harus menghentikan koneksi antara dunia ini dan dimensi lorong itu dengan mengenakan pakaian hitam. Senter, buku catatan Raka dan kunci di lehernya, Sita memasuki kawasan Lawang Sewu dari sisi timur. Malam begitu berat seolah menekan tulang. Langkah kakinya tak bersuara di lantai berubin kuno yang dingin. Gedung itu sepi. Bahkan suara serangga pun seperti enggan mengganggu. Ia berjalan ke ruang bawah tanah. Lorong itu sempat ditutup permanen oleh pihak museum. Namun malam itu, entah bagaimana, pintu besi itu terbuka sendiri, tanpa gembok, tanpa paksaan. Seolah sudah menunggunya kembali. Sita masuk, lorong itu tak berubah. Masih berbelok ke kiri 3 kali. Lalu menyempit. Ia menyusuri setiap sudut, mengingat detail demi detail yang pernah ia lihat. Tapi kini ada yang berbeda. Dindingnya basah, seperti napas dari balik dinding mulai mengembun. Dan setiap langkah, kakinya diiringi bisikan yang tidak berasal dari satu suara, melainkan banyak bercampur antara bahasa Jawa kuno, Belanda, dan suara anak-anak yang menangis lirih. Di titik paling dalam, ia melihatnya pintu 1001 masih di tempatnya. Kayunya lapuk, tapi tak hancur. Di atasnya tergantung cermin retak, dan di bawahnya terukir garis melingkar seperti jam yang tidak selesai digambar. Waktu berhenti,
Tepat di angka 17, Sita menggenggam kunci di lehernya. Ia mendekat, dan saat ia menyentuh gagang pintu itu, dunia berubah. Ia terbangun dalam ruang yang sama, namun berbeda. Tak ada warna. Semua hitam putih. Cahaya hanya berasal dari kilatan samar dari arah sermin-sermin yang tergantung di dinding. Pantulan-pantulan di dalamnya menjerit, beberapa menunduk. Beberapa menatap Sita tanpa berkedip di tengah. Ruangan itu berdiri pantulannya sendiri. Kini, bukan lagi sekadar cermin, tapi sosok yang hidup. Matanya hitam penuh, rambutnya menjuntai basah. Mulutnya mengeluarkan suara, namun tidak berbicara, melainkan mengulang perasaan. Takut, marah, sedih semuanya menyerang Sita dalam waktu bersamaan. Kamu keluar tanpa menutup pintunya. Waktuku jadi rusak. Kamu mencuri garis waktuku? Suara pantulan itu menggema. Sita mundur satu langkah, tapi pantulannya melangkah maju. Kamu datang lagi. Berarti kamu sudah siap untuk jadi bagian dari mereka atau menggantikan aku. Sita menarik napas panjang. Tangannya memegang kunci. Ia sudah tahu, pilihan hanya ada dua. Keluar dan membiarkan semua ini berulang. Atau tinggal dan mengunci waktu dari dalam. Bukan aku yang akan tinggal, kata Sita. Lirih. Tapi kamu, pantulan itu tertawa. Bukan tawa manusia, bukan pula suara perempuan, melainkan gema kegelapan yang berasal dari ratusan pantulan lain yang bersatu. Ia menuju ke pusat ruangan. Di sana, ia melihat jam besar tua berdiri tanpa jarum. Tepat di bawahnya lubang berbentuk kunci. Kunci waktu dengan gemetar. Ia memasukkan kunci logam angka 17 ke lubang itu, ruangan bergetar. Pantulan Sita menjerit. Cermin-cermin, pecah satu persatu. Namun dari tiap pecahan muncul wajah-wajah yang perlahan menghilang. Seolah jiwanya dibebaskan. Raka atau apapun wujudnya muncul di sisi ruangan, tak berkata apa-apa, hanya menatap. Lalu mengangguk perlahan. Sebelum menghilang ke dalam cahaya, Sita memutar kunci itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian, gelap total. Sita terbangun di halaman Lawang Sewu. Pagi, matahari menyinari rerumputan lembab. Udara terasa segar. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bahkan, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara burung. Hening sempurna. Ia berdiri menatap tangannya, tidak ada kunci. Ia berlari keluar gerbang jalanan kosong. Kota Semarang yang ia kenal, tidak ada. Bangunan masih ada, tapi tak berpenghuni. Seolah waktu berhenti, bukan di Lawang Sewu, tapi di dunia luar. Sita menatap jam di dinding stasiun tua di seberang jalan. Jarum panjang dan pendeknya menunjuk waktu. Yang sama 03/17 dan sejak hari itu, Sita tak pernah terlihat lagi. Namun konon, beberapa pengunjung Lawang Sewu yang datang tepat jam 3:17 dini hari, melihat sosok perempuan muda berdiri diam di tengah lorong bawah tanah, menatap ke arah dinding cermin yang sudah tidak ada. Sebagian percaya itu hantu. Sebagian percaya itu Sita yang berhasil mengunci waktu, namun tertinggal di antara celahnya. Namun satu hal pasti, pintunya sudah tertutup, tapi tidak pernah benar-benar terkunci. Hari mulai gelap di Semarang. Langit menutup dengan awan kelabu pekat yang menggantung rendah. Seakan ikut berduka atas kisah yang belum selesai di dalam Lawang Sewu. Di sudut kota, sebuah rumah tua berdiri diam. Di dalamnya, seorang pria tua duduk termenung di depan meja kayu berdebu, menatap foto-foto lama yang terbentang di hadapannya. Namanya Pak Darto, seorang penjaga sejarah lokal dan saksi hidup tragedi masa lalu Lawang Sewu. Pak Darto adalah salah satu dari sedikit orang yang mengerti selak-belak misteri di balik bangunan megah itu. Ia telah mendengar dan menyaksikan banyak hal yang tak terucapkan. Dari melutnya, kisah Lawang Sewu bukan hanya sekadar bangunan, tapi tempat di mana waktu dan jiwa terperangkap dalam siklus abadi penderitaan. Ia mulai membuka cerita tentang masa-masa ketika Lawang Sewu masih menjadi pusat administrasi Belanda. Namun di balik keindahan arsitekturnya tersembunyi rahasia gelap yang nyaris terlupakan. Di malam-malam tanpa bintang, para tahanan politik dan rakyat pribumi yang dianggap membahayakan sering disiksa dan dibunuh di ruang bawah tanah. Lawang Sewu, tubuh-tubuh mereka dibuang begitu saja, tanpa penghormatan, tanpa nama. Namun arwah mereka tidak pernah pergi. Mereka berkeliaran di lorong-lorong gelap, menunggu pembebasan yang tak kunjung datang. Pak Darto membuka sebuah buku lusuh yang berisi catatan rahasia peninggalan penjajah. Di dalamnya tertulis nama-nama korban, tanggal-tanggal penghilangan, dan deskripsi tentang ritual mistis yang dilakukan oleh beberapa pejabat Belanda untuk mengurung jiwa-jiwa itu dalam ruang dimensi tersembunyi di bawah bangunan. Menurut catatan itu,
Lawang Sewu dibangun di atas sebuah situs keramat yang sejak lama diyakini memiliki kekuatan magis. Namun para penjajah mengabaikan hal itu dan malah menggunakan situs tersebut sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Mereka menciptakan pintu waktu, lorong rahasia yang menghubungkan dunia nyata dengan dimensi lain, tempat arwah para korban terjebak. Pak Darto mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Raka yang awalnya datang untuk meneliti sejarah Lawang Sewu. Namun, Raka secara tidak sengaja membuka pintu dimensi tersebut dan terperangkap dalam lorong waktu yang tak berujung. Ia menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang terperangkap, menyaksikan kekejaman tanpa akhir. Kisah itu membangkitkan kembali rasa takut dan harapan dalam diri Pak Darto. Ia percaya bahwa selama ada yang berusaha mengungkap kebenaran dan memecahkan teka-teki waktu itu, jiwa-jiwa terperangkap itu akan terus mencari jalan keluar di akhir cerita. Pak Darto memandang keluar jendela yang mengarah ke Lawang Sewu. Di kejauhan, lampu-lampu gedung itu mulai berkedip, seolah ingin memberi pesan. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ia berkata, "Jika kita tidak menghentikan siklus ini, bayangan masa lalu akan terus menghantui masa kini dan masa depan. Hanya dengan mengakhiri pintu waktu itu, kita bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Tapi untuk itu, seseorang harus berani masuk dan menghadapi apa yang tersembunyi di lorong terlarang itu." Malam semakin dalam. Angin dingin mulai berhembus, membawa bisikan dari lorong bawah tanah yang seolah-olah mengundang siapapun yang mendengarkan untuk menguak misteri yang belum terpecahkan. Waktu terus berjalan, tetapi di dalam hati dan pikiran Sita, waktu seperti berputar pada satu titik yang sama, tidak pernah melaju-maju dengan mudah. Setelah semua kejadian yang menimpa dirinya, setelah semua mimpi, bayangan, dan perjalanan ke lorong terlarang, ia tahu bahwa rahasia Lawang Sewu masih belum sepenuhnya terbuka. Ia harus menghadapinya secara langsung. Suatu malam yang dingin dan kelam, Sita memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu. Kali ini, bukan sebagai pencari jawaban yang ketakutan, melainkan sebagai pemberani yang siap menerima apapun yang akan ia temui. Ia membawa sebuah lampu minyak tua, buku catatan Raka, dan tentu saja kunci angka 17 yang selama ini menjadi simbol misteri tak terpecahkan. Sesampainya di sana, suasana berbeda dari kunjungannya sebelumnya. Udara terasa lebih pekat, seperti berat oleh bisikan yang terpendam lama. Lawang Sewu berdiri dengan megah dan angkuh, namun seolah menyembunyikan luka terdalamnya. Sita menatap gedung itu dalam diam, berjanji pada dirinya sendiri untuk menuntaskan apa yang telah dimulai. Ia melangkah menuju pintu masuk bawah tanah, yang selama ini menjadi pusat segala misteri. Pintu besi tua itu kini terbuka lebar, seolah menyambut kedatangannya. Dengan napas tertahan, Sita masuk ke lorong yang sudah begitu dikenalnya. Namun malam itu terasa seperti labirin yang hidup, bergerak dan bernafas mengikuti setiap langkahnya. Di tengah lorong, lampu minyak yang dibawanya memancarkan cahaya temaram, menari-nari di dinding yang penuh dengan bekas-bekas sejarah kelam. Sita bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat, namun nyata. Bayangan para korban, para tahanan, bahkan jiwa Raka yang pernah terperangkap di sini, seolah mengawasinya dengan penuh harap. Saat ia tiba di ruang tengah lorong bawah tanah, ia melihat sebuah meja batu besar yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Di atas meja itu, tergeletak sebuah buku tua berbalut kulit hitam yang sudah menguning, tertutup debu dan jaring laba-laba. Dengan hati-hati Sita membuka buku itu. Di halaman pertama tertulis huruf-huruf Belanda yang sulit ia pahami, namun ia mengenali kata kunci dan jiwa. Saat ia membaca, bayangan-bayangan di dinding mulai berubah menjadi lebihnya. Wajah-wajah yang tersiksa dan penuh penderitaan muncul satu persatu, memandang Sita dengan tatapan yang memohon pembebasan. Ia menyadari bahwa buku ini adalah petunjuk terakhir untuk menutup pintu waktu yang selama ini menjadi perangkap bagi banyak jiwa. Di halaman berikutnya, ia menemukan sebuah mantra kuno dan instruksi tentang ritual yang harus dilakukan agar pintu dimensi itu tertutup selamanya. Namun ritual itu tidak mudah. Ia harus memasuki ruang terdalam, di mana waktu benar-benar berhenti dan bertarung melawan bayangan gelap yang menjaga pintu tersebut. Sita mengumpulkan keberanian dan memulai perjalanan menuju ruang terdalam itu. Lorong-lorong yang dilaluinya semakin sempit, semakin gelap, dan suhu semakin dingin menusuk. Namun ia terus berjalan, menuntun dirinya pada harapan yang tak pernah padam. Sesampainya di ruang terakhir, ia disambut oleh sosok bayangan hitam besar yang menutupi seluruh ruang. Sebuah entitas yang selama ini menjaga agar waktu di dalam lorong tetap terperangkap. Sosok itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di seluruh lorong, seakan mencoba menakut-nakuti siapapun yang berani mengganggu kedamaiannya. Namun Sita tidak mundur. Dengan mantap ia mengangkat buku dan mulai membaca mantra kuno yang tertulis.
Kata-kata itu mengalir keluar dari mulutnya dengan penuh keyakinan, mengisi ruang dengan energi yang kuat dan membara. Entitas itu menggulung dirinya seperti badai, mencoba melawan kekuatan Sita, tapi dengan bantuan keyakinan, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam untuk Raka dan jiwa-jiwa yang terperangkap. Sita melanjutkan membaca mantra tanpa henti. Setelah beberapa saat, cahaya mulai memancar dari buku tua itu, memenuhi seluruh ruang dengan sinar putih yang menyilaukan. Entitas hitam itu mulai mengecil, berteriak tanpa suara, dan akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya yang memancar. Waktu mulai berjalan kembali. Lorong yang gelap berubah menjadi terang. Suara tangisan berganti dengan suara angin yang menyejukkan. Sita merasakan beban berat di dadanya hilang, digantikan oleh rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia keluar dari lorong bawah tanah, sinar matahari pagi menyambutnya dengan hangat. Di luar, kota Semarang tampak hidup kembali, dan Lawang Sewu berdiri megah sebagai saksi bisu dari kisah yang telah usai. Di sudut hati Sita, tersimpan satu harapan, bahwa Raka dan semua jiwa yang pernah terperangkap kini telah menemukan kedamaian abadi. Sita menatap ke langit, mengucapkan doa, dan berjalan meninggalkan Lawang Sewu, membawa kisah misteri itu menjadi bagian dari dirinya, sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang abadi.